Buat kamu yang pengen investasi di kripto dan pengen kaya dari sana, pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya. Video ini akan memberikan sebuah pandangan baru yang jarang banget diceritakan oleh orang lain, terutama para investor kripto. Karena video kali ini cukup mind-blowing, dimana kalian akan kaget atau kalian akan berpikir ulang kembali ketika kalian mau investasi di kripto. Sebelum itu aku pengen jelasin dulu, kalau aku ini nggak ada sama sekali bermasalah dengan kripto ataupun Bitcoin ataupun sejenisnya. Karena aku sendiri investasi di cryptocurrency. Aku berinvestasi di beberapa koin besar dan juga ada di beberapa koin kecil. Dan sampai sekarang aku masih punya aset di kripto ya. Jadi tenang, aku bukan mau nge-hate atau menjatuhkan harga kripto ya, karena aku sendiri invest di dalam sana. Cuman kembali lagi, investasi di kripto ini adalah investasi dengan resiko tinggi. Dan ini yang sebenarnya banyak orang tidak sadari ya. Mereka investasi di sesuatu yang mereka pun nggak ngerti itu apa. Untuk itu, persilahkan aku untuk memberikan sebuah pandangan baru yang mungkin bisa membuatmu bertukar pikiran ketika kamu mau investasi di kripto. Jadi, semua orang itu ngomong bahwa yuk investasi di kripto. Tapi apakah kripto itu sebenarnya beneran investasi atau hanya spekulasi? Nih, kita langsung aja Google arti spekulasi dan investasi itu apa sih? Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan mari kita lihat langsung ke spekulasi. Spekulasi adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, tindakan yang bersifat untung-untungan, membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan untung besar. Oke, jadi aku buat simpel aja di sini ya. Jadi investasi itu adalah kalian menanamkan uang kalian atau modal kalian ke dalam sebuah perusahaan yang real, yang memiliki value, yang bisa kita lihat laporan keuangannya jelas semuanya. Dan dari sana ketika kinerja dari perusahaan tersebut bagus, maka yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan dividen yang besar atau bisa dibilang yang lancar ya, karena untungnya itu ada dan real. Dan yang kedua, bisa juga mengundang banyak investor yang masuk ke dalam perusahaan tersebut yang membuat nilai investasi kalian naik, atau disitulah kalian bisa mendapatkan keuntungan ketika harga sahamnya naik. Nah, sedangkan spekulasi di sini jelas banget ini adalah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan. Ya, kalian bisa membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan keuntungan besar. Alright, sekarang aku mau bahas gini. Kalau saham, ketika kalian menginvestasikan saham, itu artinya kalian seperti membeli sebuah perusahaan. Nah, perusahaannya itu ada nggak? Ada value-nya nggak? Ada laporan keuangannya nggak? Jelas nggak? Bisa dilihat nggak perusahaannya? Ada. Dan inilah yang kita namakan sebagai investasi. Sedangkan kripto, basisnya itu apa gitu? Sekali lagi, ini bukan menjelekkan kripto, tapi ini biar kalian itu bisa melihat dan mempertimbangkan tindakan yang kalian ambil ya. Kripto. Mari kita lihat, Bitcoin. Bitcoin wujudnya ada nggak? Nggak ada, ya kan? Dan muncul pertanyaan, oh kalau gitu kenapa harganya bisa naik? Ya harganya bisa naik karena emang ada peminat. Ada orang yang ingin membeli dan menghargai atau memberikan harga yang segitu. Dan pada saat banyaknya peminat itu masuk dan diberikan harga segitu, orang lain minat, orang lain masuk. Makanya harganya makin lama makin naik. Nah sekarang, apa yang membuat orang masuk ke Bitcoin dan membeli Bitcoin? Katanya, Bitcoin ini adalah sebagai mata uang masa depan, di mana ini bisa menjadi pengganti uang zaman sekarang, uang fisik, kartu kredit. Ini bisa menjadi mata uang digital yang akan dipergunakan di seluruh dunia. Berarti ini masih menjadi sebuah spekulasi gak sih? Ketika kita berekspektasi atau beranggapan bahwa kripto ini atau Bitcoin ini bisa menjadi mata uang di masa depan, tapi kan belum real gitu. Apa yang terjadi ketika ternyata di masa depan Bitcoin ini tidak menjadi mata uang? Wow, bisa aja tiba-tiba menghilang ataupun harganya langsung hancur ya. Oke, sebelum aku lanjut lebih dalam lagi, mari aku menceritakan sebuah kisah yang terkenal banget tentang kisah monyet. Oke, jadi kisah monyet ini adalah kisah yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia ya. Kali ini aku akan menceritakan dengan caraku sendiri, dengan versi yang sangat-sangat simpel biar mudah dimengerti oleh kalian. Jadi ceritanya gini guys, di sebuah desa tiba-tiba muncul seorang tuan yang kaya raya banget. Dia tiba-tiba mengumumkan kepada desa bahwa dia mau untuk membeli monyet dengan harga 100.000 per satu ekor. Ya, 100.000 per satu ekor. Apa yang terjadi setelah dia udah umumkan itu? Semua rakyat langsung berbondong-bondong pergi ke hutan, berburu monyet, dan langsung menjual kepada sang tuan ini. Tuan kaya ini langsung membeli monyet itu.
100.000 dibeli dan ditampung semua di dalam sebuah kandang yang besar banget. Nah, ketika persediaan monyet di hutan udah menurun dan penghuni desa juga usahanya udah males-malesan mencari monyet, dia kemudian muncul lagi dan mengumumkan bahwa dia ingin membeli monyet dengan harga 250.000. Dinaikin lagi harganya, guys. Jadi otomatis penghuni desa ke hutan dan berusaha untuk mencari monyet itu, dan akhirnya dibelilah. Di titik seperti ini, monyet di hutan itu bisa dikatakan udah hampir punah atau udah hampir gak ada, guys ya. Tiba-tiba besoknya si tuan datang lagi dan mengumumkan bahwa hari ini dia pengen membeli monyet dengan harga 500.000 per satu monyet. Kemudian masyarakat desa bingung karena persediaan monyet udah nggak ada di hutan, dan mereka berusaha keras, sangat-sangat keras untuk mendapatkan monyet karena kali ini harga monyetnya 500.000, guys, sangat-sangat tinggi ya. Kemudian besoknya si tuan ini pergi ke kota dan mengumumkan bahwa dia ada urusan bisnis dan semua urusan diserahkan kepada asistennya. Ketika tuan kaya raya ini udah pergi ke kota, tiba-tiba asistennya memberitahu penghuni desa bahwa, lihatlah, di dalam kandang itu ada ribuan monyet, ada banyak banget monyet di sana. Dan hari ini aku pengen jual ke kalian untuk satu monyet dengan harga 400.000. Ya, 400.000 per satu monyet. Dan kalau kalian beli 400.000 per satu monyet ini, ketika tuan balik ke desa, kalian bisa jual ke tuan kembali dengan harga 500.000 dan kalian mendapatkan untung 100.000 di sana. Apa yang terjadi? Semua orang berbondong-bondong beli monyet ini. Mereka beli dan akhirnya stok di tuan itu habis. Sold out ya anggapannya. Tiba-tiba asisten dan tuan kaya raya ini menghilang dan monyetnya ada di mana-mana. Penuh tuh monyetnya di desa itu. Dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga, di mana sebenarnya monyet ini nggak ada harganya awalnya. Banyak banget di hutan. Tiba-tiba ada satu orang yang memberitahu bahwa saya pengen beli monyet ini dengan harga 100.000, dan dari sanalah harganya terus melonjak karena persediaan di hutan juga makin menipis. Akhirnya harganya paling tinggi adalah 400.000 ya, dimana penghuni desa membeli dengan harga 400.000 itu. Tapi setelah itu tuan kaya raya ini dan asistennya menghilang. Otomatis monyet ini udah nggak ada harganya lagi karena udah nggak ada orang yang mau membeli gitu loh. Nah, inilah yang kita namakan dengan spekulasi. Ketika ada sebuah barang yang dihargai dengan harga tertentu, tapi sebenarnya harga dari barang ini sebenarnya nggak worth it, atau kayak nggak layak untuk dihargai dengan sekian gitu loh, sekian harga. Tapi karena ada orang yang minat yang mau beli, akhirnya itu yang memanipulasi pikiran penghuni desa bahwa monyet ini emang mahal gitu, padahal sebenarnya nggak ada harganya. Nah, setelah kalian menonton video ini, aku rasa kalian bisa berpikir kembali kalau misalnya kalian pengen untuk investasi di kripto atau enggak ya. Tapi sekali lagi, aku sendiri masih investasi di kripto, tapi aku sangat-sangat membatasi diriku. Dan intinya jangan sampai kalian investasi di sesuatu yang kalian nggak ngerti itu apa, guys ya. Kalian harus tahu benar-benar bahwa instrumen investasi yang kalian investasikan ini itu gimana sih cara kerjanya, sejarahnya tuh gimana sih. Nah, jadi kebetulan aku juga udah buat video tentang sejarah Bitcoin dari nol di video yang sebelumku yang ini. Dan kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton ini biar kalian juga mengerti lah setidaknya tentang kripto itu gimana sih, dunia kripto itu gimana sih. Ya, jadi sampai sejauh ini aku cuma mau tutup dengan sebuah kesimpulan. Jadi sebenarnya kripto atau Bitcoin itu investasi atau spekulasi.